Udah oke lah, oke lah. Oke, oke. Saya minta maaf. Tidur pun di samping tempat tidurnya. Halo Pak, keadaan di sini sudah sama desak Pak. Apakah Bapak? Halo Pak, Bapak lagi di mana Pak? Saya tidak tahu, Bu. Saya hanya menyampaikan ke... Kata-kata manis hanya di bibir saja. Kami. Tuanku, apa yang harus aku lakukan? Tega kenali kamu Papa. Kaiparnya aja belum pulang. Suatu hari, di tengah ladang kelapa sawit, terjadi demo karena pembukaan lahan sawit. Perusahaan Pak Dani tidak mau membayar sesuai dengan kesepakatan dan malahan mengurangi dengan sekian persen karena lahan yang sebelumnya banjir. Woi, kan kami jalan. Woi, kan kami gadi. Lahan kami, woi. Woi, lahan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu tenang ya. Apa yang menjadi kesalahan akan saya sampaikan. Woi, jangan cuma janji-janji dan janji saja. Kalau tidak ditepati, kami butuh kepastian. Woi, Tony, sorry Tony. Tony, ada apa gitu? Ini keluarga sedang pada ribu-ribu di sini. Mohon tenang Bapak Ibu, saya di sini akan bertanggung jawab dan meminta kebijakan bos soal ini. Janji tidak sesuai janji. Kata-kata manis hanya di bibir saja. Bayar kami sesuai harga yang seharusnya. Di tengah desakan warga, Tony dan Vito kebingungan. Demo terus berlanjut. Dan Vito meminta pekerja untuk menyampaikan kepada bos Dani. Halo Pak, Bapak lagi di mana Pak? Halo? Iya? Di pabrik sedang ada demo nih Pak, dan Bapak diminta untuk datang kemari. Aduh, saya lagi malas ke lokasi, lagi di luar nih. Lebih baik aku tahu saya ke sana lah. Tolong kasih tahu ke Vito ya. Oke, baik Pak, akan saya sampaikan kepada Bapak Vito. Mendengar apa yang disampaikan oleh Wandi, situasi sekitar menjadi panas. Hari pun sudah malam. Akhirnya, Vito pun menelpon Dani. Halo Pak. Halo? Keadaan di sini sudah sama desak Pak. Apakah Bapak bisa datang ke sini tuh meminta bantuan kepada RT atau RW setempat tidak? Karena saya dan Tony sudah kewalahan di sini. Ya, besok saya akan segera ke sana ya. Di tengah demo, Tony sudah beberapa minggu tidak pulang. Sehingga Siska menjadi sangat khawatir. Dan dia juga besok berencana ke lokasi untuk mengantar pakaian. Aduh nih Mas Tony belum pulang-pulang kok, santarin baju nih kayaknya. Wow, siapa perempuan ini? Cantik dan menggoda sekali penampilannya. Matius pasal 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Wandi, sini Wandi. Ya, kenapa Bos? Cantik, oh, kenal enggak siapa perempuan tuh? Oh, kenapa? Itu namanya Siska Pak. Isi Pak Tony kepala proyek kita. Oh, kalau gitu nanti kamu panggil Dodi suruh ke rumah saya aja. Oke, siap Pak. Permisi, Bu. Ya, bentar. Ibu dipanggil bos untuk ke rumahnya. Dipanggil? Ada gerangan apa ya kok bos manggil saya buat rumahnya? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Saya hanya menyampaikan pesan dari si bos.
Nah, kalau gitu saya ganti baju dan siap-siap dulu ya. Oke, baiklah Bu, silakan. Oke. Setelah 1 jam berdandan, Siska pun menuju ke rumah bos dan menemui bos. Ya, sebentar. Oh, mari masuk. Silakan duduk. Duduk. Sebelumnya saya mau tanya kok, ada gerangan apa ya kok saya dipanggil sini? Atau suami itu udah ngelakuin kesalahan? Pada waktu kita berpas-pasan kemarin, yang di jalanan itu, saya lihat diri kamu sangat cantik. Dan jujur juga, dengan pandangan pertama saya langsung jatuh cinta. Nah, pasti kan dosa kalau saya udah punya suami. Ah, nggak apa-apa. Kamu kan tahu saya orang yang bertanggung jawab. Sekarang pendapatan mama papa sedang menurun. Kalau aku nyinggung perasaan si bos, terus siapa yang akan bantu nafkahi orang tua aku? Mana umurnya udah nggak muda lagi. Karena sudah dirayu-rayu oleh Dani, Siska pun mengiyakan permintaan Dani. Seorang raja gombal sekaligus CEO ataupun bos kelapa sawit. Sehingga perselingkuhan dimulai saat itu. 1 bulan berlalu, Aduh, kok di tanggal segini gue nggak datang bulan ya? Kayaknya ada sesuatu yang nggak beres. Fit, tolongin saya beli test pack dok. Respect. Iya, saya butuh ikut soalnya. Tolong ya. dengan terburu-buru, Fitri pun langsung pergi membeli test pad. Namun sambil bergumam dalam hati dengan rasa penasaran yang tinggi. Ngapain beli test pack? Kaiparnya aja belum pulang. Nih test packnya. Hamil ya? Gue nggak tahu, soalnya di bulan ini gue belum datang bulan di tanggal segini. Iya. Kan juga harus cek. Makasih ya. Oke. Semoga hasilnya nggak seperti apa yang aku bayangkan. Test pack menunjukkan hasil garis 2 yang menandakan bahwa Siska sedang hamil. Siska pun kaget dan segera menelpon Dani. Aku hamil. Aku harus kasih tau Mas Dani. Aduh, angkat dong. Halo mas. Aku hamil. Hah? Apa? Kamu hamil? Kan aku udah main dengan aman, masa masih kebobolan? Aku nggak tahu. Dan tadi tuh aku cek. Hasil nunjukin garis 2. Ayo udah, sudah saya tenang aja, nanti aku urus ya. Dani pun kaget dan bingung dengan apa yang dikatakan oleh Siska. Dani masih tidak merasa bersalah atas apa yang telah dilakukan oleh dirinya. Disinilah kelicikan Dani dimulai. Wan. Ya, Pak. Kamu tolong panggilkan Tony ke sini ya. Oke, siap, Pak. Alamak. Bro. Saya minta kamu tolong handle sebentar ya di Watana ya. Oh iya. Mendadak nih. Oh iya bro. Hati-hati ya bro ya. Saatnya mbak. Ada yang bisa dapat. Oh, Tony. Jadi
saya mau kasih kamu sesuatu ya, izin untuk kamu pulang ke rumah. Karena kan kamu itu sudah setia kepada perusahaan sampai rela untuk tidak pulang ke rumah. Jadi saya nanti kalau libur untuk pulang ke rumah. Ya bagaimana ya, Pak, ini sudah menjadi tanggung jawab saya, Pak. Apalagi ya, sebagai kepala proyek juga, eee, di sini ya apalagi lagi panas-panasnya, Pak, gitu. Saya juga lagi demo besar-besaran, Pak, di luar sana. Sudah menjadi tanggung jawab saya, Pak, saya tidak bisa meninggalkannya. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oh begitu. Mantap sih Tony, cuman ya sebagai apresiasi saya beri kamu libur selama 1 minggu supaya kamu bisa beristirahat. Ya kamu pulang, kamu libur aja. Selamat berlibur, Tony. Setelah pembicaraan yang panjang, maka Tony pun segera pulang dan ditemani oleh Wandi. Di tengah perjalanan, Tony berpikir, selama 10 tahun saya bekerja di sini, mengapa perilaku bos hari ini tidak seperti biasanya? Akhirnya, seminggu pun berlalu. Halo Vito, gimana keadaan di sana? Apakah kamu bisa atasi sendiri? Halo bos. Oh, saya dan Tony sudah menjaga tempat ini selama 24 jam. Jadi bos tenang saja. Saya dan Tony mencoba untuk menenangkan warga. Saran saya nih bos, kalau bisa kasih warga harga sesuai biar untuk menyenangkan hati mereka gitu. Ya udah oke lah, oke lah. Oke, oke. Kenapa lo udah saya kasih kesempatan berlibur malah nggak mau? Tony ini mau apa? Benar-benar tidak bersyukur sama sekali. Halo Vito, infokan ke warga kalau harga tidak akan sesuai dengan kesepakatan. Biarkan aja Tony di bagian depan tuh. Soalnya aku mau lihat kemampuan dia. Mampu nggak dia menenangkan warga? Oke baik bos. Keesokan harinya, Tony memberitahukan warga jika untuk kesepakatan yang dibicarakan, bos tidak akan menggantinya. Mendengar hal itu, terdapat salah satu seorang warga yang langsung emosi dan memukul Tony dengan kayu, sehingga Tony langsung jatuh di tempat dan tidak menghembuskan nafas lagi. Bos, keadaan di sini sudah sama Mas bos. Tony sudah tewas dipukul oleh warga. Jangan bersedih hati. Ini di luar kendali kita. Jadi kau bilang ke warga aja. Tenang. Besok aku bayar semuanya itu. Akhirnya, demo pun terselesaikan dan tewaslah Tony di tempat. Danny merasa sangat senang karena dia akan menikah dengan Siska. Wandi, coba tolong kamu kasih tahu Siska bahwa suaminya sudah meninggal ya. Oke baik pak. Permisi bu. Ya, bentar. Ada kabar duka cita nih bu, kalau suami ibu Pak Tony meninggal. Apa? Suami saya, Mas Tony meninggal? Nggak mungkin. Setelah Siska sampai di tempat, ia melihat suaminya untuk terakhir kalinya. Dan dia sangat tidak percaya bahwa dia telah kehilangan suaminya. Akhirnya, setelah masa berkabung selesai dan perut Siska makin besar, maka Danny mengambil Siska menjadi istrinya. Suatu hari, Nathan bermimpi. Di dalam mimpinya, dia mendengar suara Tuhan. "Hai anakku,
kamu harus menegur Dani atas dosa yang telah dia lakukan. Nathan pun terbangun dan dia membuka Alkitab 2 Samuel pasal 12 ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul." Nggak mungkin lah Dani begitu. Dia kan setia dan takut akan Tuhan. Nggak mungkin lah. Beberapa hari kemudian, Nathan sedang jalan-jalan di sebuah mall. Dan Nathan kaget melihat sesuatu yang terjadi di depan mata dia. Yang Nathan tahu, Dani sudah mempunyai istri dan anak. Berpikir dengan raut wajah yang bingung dan tidak sempat memanggil Dani. Itu beneran Dani? Sama siapa dia? Aduh, sebagai bapak, saya harus adakan pemanggilan nih, mengasihi Dani. Selesai Nathan mengirim pesan kepada Dani, Nathan berdoa. Ya Bapa, tolong anakmu ini, Dani, adalah jemaat yang setia dan mengasihi Engkau. Biarlah dia berbalik dari jalannya yang salah, dan ketika dipanggil, dia mau mengakui kesalahannya. Amin. Setelah ibadah selesai, pemanggilan pun dilakukan di ruang konseling. Oke, semua udah hadir. Shalom. Sebelum kita mulai pertemuan kita doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik Tuhan. Hari ini Engkau mempertemukan kami dalam pertemuan yang fokusnya saling mengasihi Tuhan. Tuhan, kami akan mulai pertemuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mulai pertemuan kita ya. Sebelum kembali ke intinya, saya ada cerita. Ceritanya begini. Jadi kita anggaplah si A sama si B. Si A ini adalah seorang kaya yang sangat punya banyak ternak. Dan si B ini seorang miskin yang hanya punya satu ternak saja. Karena si B itu tidak punya siapa-siapa di kota ini, jadi dia memperlakukan ternak satu-satunya layaknya keluarga. Makan, mandi, bahkan tidur pun di samping tempat tidurnya. Tetapi suatu hari keluarga si A kedatangan tamu keluarganya yang dari jauh, nginap di rumahnya. Jadi dia mengambil ternak orang miskin ini yang satu-satunya yang dimiliki dan dirawatnya dengan sepenuh hati, sehingga sangat sebilah orang miskin ini. Nah, dari cerita ini saya mau bertanya kepada Dani, menurut kamu perbuatan si A ini benar atau tidak? Tidak. Orang itu jahat dan perbuatannya harus dihukum dan harus ganti berkali-kali lipat.
Nah, itu kamu. Saya telah berdosa terhadap Tuhan. Siska, si Tony, kamu biarkan dia mati karena di demo warga dan istri Tony satu-satunya yang dia sayangi. Sekarang kamu menjadikannya itu milikmu. Bukankah kamu sama dengan orang kaya itu? Dani terdiam dengan muka yang telah kehilangan tujuan. Tega sekali kamu, Bapak. Bapak sudah nyakiti hati kami. Saya sangat benci, Bapak. Tidak sangka kamu tega ya Mas melakukan ini. Bapak jahat banget ya, aku benci sama Bapak. Selesai pertemuan itu, Dani pulang dan berdoa di kamar doanya. Dan dia meminta ampun atas dosa yang telah dia perbuat. Bapak, aku minta ampun. Aku sudah berdosa melakukan sesuatu hal yang jahat di hadapan Tuhan. Aku berdosa terhadap Engkau, terhadap istri dan anak-anak. Tuhan, aku mau menang dari dosa ini. Bantu aku, ajari aku caranya Bapa, supaya aku bisa menang dari dosa ini. Aku tidak mau lagi jatuh dalam dosa ini, Tuhan. Roh Kudus, ingatkan juga aku selalu, supaya aku bisa respon yang benar ketika persoalan terjadi. Aku tidak lari, tapi aku menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Konsekuensi yang ada, aku siap menerimanya, Tuhan. Aku mau Bapa, keluarga ini dipulihkan, Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong aku, Tuhan. Aku menyerahkan diriku ke dalam rancangan-Mu. Aku mau taat, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Aku menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku tersimpul dan berdoa. Amin. Akhirnya Dani memutuskan untuk hidup satu rumah dengan istri dan anak-anaknya di satu atap. Akhirnya, semua dosa bermunculan. Ternyata, bos Dani tidak hanya memiliki satu istri, tetapi mempunyai lebih dari 2 istri. Dan semua dibawa pulang ke rumah. Dan di mana Calvin melihat Elia, maka hatinya berbunga-bunga. Oke, semua. Jadi tujuan saya mengumpulkan kalian semua di sini ada yang mau saya bicarakan dan mau mengakui kesalahan yang saya perbuat. Nah, kesalahan yang saya perbuat itu ya saya berselingkuh, mempunyai istri lebih dari 1. Nah, jadi saya mau memperkenalkan kepada kalian semua. Jadi istri pertama saya yang bernama Eva, dan ini anak pertama saya, Enza, dan ini anak kedua saya, namanya Elia. Nah, dan ini juga istri kedua saya, anak pertamanya Haikal dan anak kedua bernama Calvin. Nah, yang di tengah ini adalah yang ketiga, namanya Siska, yang sedang mengandung anak. Nah, tujuan saya untuk ngomong di sini ya memperkenalkan kalian supaya ketika kita tinggal serumah nanti bisa hidup rukun dan ya kalian damai-damai lah gitu. Wah, cantik sekali kakakku ini. Beberapa bulan pun berlalu. Calvin semakin mencintai Elia sampai dia tidak bisa lagi menahan rasa cintanya. Sehingga suatu hari, Calvin sedang sakit dan ia meminta Dani untuk mengizinkan Elia memasak bubur untuk dirinya. Di tengah semua sibuk bekerja, tinggallah Calvin dan Elia yang hanya berdua saja. Sehingga Calvin memperkosa Elia dan berlanjut
Elsa membunuh Calvin. Satu rumah itu menjadi kacau. Keadaannya sangatlah runyam. Satu persatu istri Danny pergi, dan ada yang berselingkuh. Anak-anaknya juga pergi meninggalkannya. Perusahaannya juga bangkrut dikarenakan karyawan yang melakukan korupsi. Akhirnya, Danny hidup sederhana bersama Brian, pesuruhnya yang setia. Danny telah senja usia, dan sebentar lagi akan berpulang. Di saat dia tidur, dia sangat kedinginan, karena tidak ada yang menemani dia saat tidur. Hanya sebuah guling saja yang menemani tidurnya Danny. Pembantu Danny yang setia melihat Danny, dan dia merasa iba. Dia memperkenalkan gadis desa kepada Danny. Bos, ada cewek cantik tuh bos, masih perawan lagi. Astaga, tuh apalagi Wandi. Yang temanin bos lah bos, jarang banget. Ya kalau mau temenin mah ada, kalau mau hangat juga ada selimut lah, gak usah. Mau tau sih bos. Udah nanti aku panggil ya untuk bantu urus bos. Udah panggil. Tadi bilang tak mau bos, terus sekarang suruh panggil. Memang lah bos nih. Neng, sini. Kamu jadi pembantu bos aku ya. Jadi sebenarnya masih orang kaya. Nanti kalau udah meninggal, kamu jadi orang kaya juga. Nanti bakal happy ending kok akhirnya. Wah, makasih banget, Paman. Kalau gitu, nanti kalau aku jadi gengnya Dani, tapi nggak bakal deh lupain Paman. Ya, siap ya. Oke. Setelah itu, apa yang aku lakukan? Ya, kamu bantu saya berapin tempat tidur aja sama bikinkan kopi. Nggak usah pakai gula, cukup kopi hitam aja. Oke deh. Singkat cerita, gadis desa yang cantik itu sudah tinggal di rumah Danny. Tetapi Danny tidak meniduri perempuan itu. Karena Danny meratapi dan mengakui jika dia sudah berdosa dan menang atas sisi gelapnya di usia yang tua. Sehingga dia bisa menjadi contoh karena lewat kehidupan yang menyakitkan. Sehingga itu yang membuat dirinya bertobat. Lebih baik kita bertobat daripada mengalami sesuatu yang menyakitkan baru bertobat. Ibrani pasal 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibu dipanggil sama bos untuk datang. Ini. Oh. Gitu ya. Siska, Pak, istri kepala. Tenggelam kasih aku tak bisa dengar Janji, Mbak. Keadilan. Nah, itu kamu. Janji tidak sesuai janji, Pak. Sorry. Ini film terbagus. Wih, muntah ya. Cukup kedua.